Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Amma ba'du, yang sama-sama kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Fauzin, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau sekalian, Al-Mukarram wal-Mukarram, para tokoh masyarakat, para sepuh, para ulama setempat, dan untuk seluruh jamaah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tentu tidak akan mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah kembali bermuajah, bertatap muka. Tentu ini merupakan takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat kembali berkumpul dalam naungan ilmu untuk mengkaji salah satu daripada surat yang sering berulang-ulang kita baca. Dari kita kecil kita diajarkan sampai hidup kita hari ini, kita selalu tak pernah lupa, tidak pernah berhenti melantunkan surat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengajarkan, salafus saleh mengajarkan, sebelum kita memulai hal baik, mari sama-sama kita mengingat betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa kita pada hari ini bisa berangkat menuju tempat yang mulia ini, membaca bacaan yang mulia ini, berkegiatan pada kegiatan yang mulia ini. Itu semua adalah berkat, takdir dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita sampaikan pada kajian subuh, jangan sampai kita berbangga diri terhadap ibadah atau kebaikan yang kita lakukan lantaran kita meyakini ibadah yang kita lakukan itu murni bersumber dari diri kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi berbahagialah kita, berbanggalah kita, karena ibadah yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kita. Seolah Allah masih menggunakan diri kita untuk mensyiarkan kebaikan. Kalau keyakinannya seperti ini, tentu kualitas keberhambaan kita itu naik level Bapak Ibu sekalian. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi agung, ulama besar di Mesir, beliau menyampaikan la tufrihka at-ta'atu. Jangan sampai ketaatan itu membuat engkau bahagia, li'annaha barazat minka, karena engkau berkeyakinan ketaatan itu lahir murni dari diri kita. Ini yang nanti barangkali dimaksudkan oleh para ulama, ketaatan yang melahirkan kesombongan. Karena motivasinya sudah salah, motivasi bahagianya sudah salah. Kita bahagia terhadap ketaatan yang kita lakukan, seolah ketaatan itu, amal baik itu murni lahir dari diri kita. Oleh karena itu Ibnu Athaillah melanjutkan, fafrah biha, tapi bahagialah kita biha dengan ketaatan yang kita lakukan, li'annaha, karena ketaatan tersebut barazat itu lahir, muncul dari Allah ilaika, melalui diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ungkapan para ulama, para dai sebelum memulai kajiannya, sebelum memulai pengajiannya itu selalu mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, agar kita mengingat orientasi yang tepat untuk kita mengekspresikan bahagia terhadap ketaatan dan keibadahan yang kita lakukan. Selawat teriring salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mengerti, mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas satu surat penting, yaitu surat Al-Fatihah, yang mana kalau kita tidak hafal surat ini, tidak kita baca surat ini, sholat kita menjadi tidak sah, sholat kita menjadi tidak diterima. Bahkan tradisi orang tua kita, Al-Fatihah itu selalu diajarkan kepada anak-anak yang
baru bisa baca, jangankan baru bisa baca Iqra, belum bisa baca Iqra aja, itu anak-anak sudah diajak untuk melafazkan Al-Fatihah. Sering kita membaca Al-Fatihah, satu hari itu hampir berapa kali, minimal dalam sholat setiap rakaat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Belum lagi misalkan ada orang sakit itu kita membaca Al-Fatihah. Ayo kita Fatihain. Ada orang meninggal kita baca Al-Fatihah. Ini bukan tanpa argumentasi, Pak. Dulu pernah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat utama Rasul, beliau meriwayatkan hadis begitu banyak. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah dimintai oleh salah satu kepala suku di suatu desa untuk menyembuhkan beliau yang sedang sakit karena tersengat kalajengking. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri datang mengiyakan permintaan permintaan kepala suku ini. Beliau datang ke tempat tersebut dan apa yang beliau lakukan? Beliau membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Beliau bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan terakhir, nah ini barangkali yang nggak lepas dari perbuatan kita hari ini. Dan yang terakhir yang beliau lakukan adalah beliau meludahi tangannya dari ludah yang sudah beliau basahi dengan baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Beliau usapkan kepada kakinya kepala suku ini. Alhasil bengkak yang disengat kalajengking itu singkat kata beres kamu sembuh. Ini kalau kita coba diri juga bahaya. Barangkali belum maklum kita kalau ludahnya Abu Sa'id Al-Khudri itu menyembuhkan. Kalau ludah saya barangkali bertindikan gitu, Pak. Ini merupakan bacaan Al-Fatihah yang lahir dari seseorang yang memiliki keimanan yang sudah bukan kaleng-kaleng, keimanan yang benar-benar sudah dilatih, Al-Fatihah yang sudah didawamkan, dan juga lahir dari pasien yang yakin. Ini, Pak. Jadi para ulama di antaranya itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyampaikan, mengomentari apa yang dilakukan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Apa yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki keimanan yang sempurna, sehingga bacaan Al-Fatihahnya sebanyak 7 kali dan ludahnya yang basah itu mampu menyembuhkan. Dan juga dialami oleh seorang pasien yang yakin akan kesembuhan, bahwa kesembuhan itu lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa. Al-Fatihah itu kan namanya banyak, Pak. Betul nggak, Pak? Bu, Al-Fatihah itu namanya banyak. Satu, Al-Fatihah yang sering kita pahami. Dua, disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran atau Ummul Bayan. Yang ketiga, Sab'ul Mathani. Al-Fatihah juga disebut sebagai Sab'ul Mathani. Hampir ada 25 nama itu. Ada Asy-Syifa, ada Al-Wafiyah, ada Ar-Ruqyah. Ruqyah untuk mengobati. Nah, itu juga pakai Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua tadi apa? Ummul Kitab. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Al-Fatihah disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut ibunya Al-Quran? Karena Al-Fatihah memberikan peta jalan kepada kita sebelum kita membaca Al-Quran, bahwa isi Al-Quran itu diantaranya itu pasti ya seperti apa yang disampaikan di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya Al-Quran. Al-Fatihah itu intinya Al-Quran, disebut Ummul Kitab karena berisi sesuatu yang akan dibahas dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nanti Al-Quran surat-surat setelah Al-Fatihah itu membahas itu, Pak. Ada juga membahas tentang tata cara peribadahan, ibadah, bagaimana orientasi kita beribadah. Itu semua ada di dalam surat Al-Fatihah yang kemudian dirincikan oleh ayat-ayat atau surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Kemudian Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu artinya sab'un, artinya 7. Mathani itu 22. Maksudnya 7 yang selalu diulang-ulang dalam sholat. Ya kan, Pak? Sholat, di dalam sholat itu diulang-ulang tuh. Di dalam sholat diulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Begitu juga kandungan Al-Fatihah itu juga bakal selalu diulang-ulang
dalam Al-Quran. Misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini dijelaskan nanti oleh Al-Quran surat-surat berikutnya, kisah para ulama, kisah para nabi terdahulu. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk kita diajarkan oleh Allah, ini loh jalan para pendahulu kita. Ini loh jalan orang-orang yang diberikan hidayah, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Itu nanti rinciannya ada di dalam setiap surat setelah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besarnya, selama ini kita baca Al-Fatihah, selama ini kita melantunkan Al-Fatihah, apakah kita benar-benar telah mengerti, mengenal apa kandungan Al-Fatihah itu, sehingga mampu menggerakkan hati kita, sehingga mampu membenahi orientasi ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di sini ba itu artinya adalah dengan nama Allah. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa nggak langsung saja billahi, dengan Allah langsung? Kenapa perlu disisipkan perlu disisipkan nama dengan nama Allah? Di sini para ulama memberikan tafsirnya, pentingnya menyisipkan nama Allah itu untuk menunjukkan kemuliaan, untuk menunjukkan betapa besarnya sesuatu tersebut. Misalkan Pak, misalkan gampangnya kalau kita pengen memahami ini Pak, proklamasi dibaca Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kata-kata terakhirnya cuma sebatas atas bangsa, demi bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, itu gak enak Pak. Ketika disambung dengan kata-kata atas nama bangsa Indonesia, itu jadi sesuatu yang besar. Kemudian Al-Imam Tabari, seorang penulis tafsir Al-Mizan dari Iran Pak, beliau menyampaikan pentingnya ada kata isim di sini itu untuk mengabadikan suatu nama. Misal kita tahu bandara Soekarno Hatta itu kan untuk mengabadikan jasa beliau. Ada bandara namanya Soekarno Hatta, itu untuk mengabadikan jasa beliau berdua. Begitu juga kita menamai seorang anak dengan nama yang bagus, misalkan anak kita namakan Muhammad. Di situ kita ingin mengabadikan betapa besar sosok Nabi Muhammad, atau dengan harapan kita pengen anak kita mampu meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya menyisipkan kata nama. Maka disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Karena isim itu Pak, arti sesungguhnya itu sungguh, yaitu mulia. Bismillah dengan kemuliaan, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Penting Pak. Coba misalkan kita Bismillah dengan nama Allah, itu sempurna apa enggak Pak? Sebenarnya belum sempurna itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan tiba-tiba dengan nama Allah. Tiba-tiba kayak gitu kan harus ada kata sebelumnya, supaya kita memahami kata Bismillah itu menjadi sempurna. Misalkan dengan Ibrahim, orang pasti bertanya maksudnya apa orang itu tiba-tiba ngomong dengan Ibrahim. Dengan adik saya, orang bertanya apa sebelumnya kok tiba-tiba dia ngomong dengan adik saya. Kayak misalkan saya tanya ke bapak ibu kabarnya baik Pak, Bu? Baik. Ucapan baik itu karena ada sisipan, maksudnya Pak, iya kabar kami baik. Oleh karena itu ulama Bismillah ini sebelumnya ulama menafsirkan, saya memulai sesuatu Bismillah dengan nama Allah. Saya melakukan sesuatu Bismillah dengan nama Allah. Saya menyembelih sesuatu Bismillah dengan nama Allah. Ada sisipan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis penting yang harus kita pahami dan harus kita lakukan. Kata beliau, kullu amrin dzibanin, semua perkara yang bernilai, baik untuk urusan dunia apalagi urusan akhirat, la yubda fihi, apabila tidak dimulai fihi pada perkara tersebut bil basmalah, dengan ucapan basmalah, fahuwa aqta, maka keberkahannya akan terputus, fahuwa abtar, maka akan sia-sia, cacat. Bagus sekali. Ini Rasul menyampaikan
Tidak sempurna bukan berarti tidak diterima Bapak Ibu sekalian. Ini konteksnya kita baca Al-Fatihah, baca basmalah untuk keutuhan barokah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa akhtar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, apa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua makhluknya. Baik makhluk yang beriman, makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal, dan juga makhluk yang barangkali tidak beriman. Jadi rahmat Allah itu akan menyeluruh meliputi semua manusia, baik beriman maupun tidak beriman, baik muslim maupun non muslim, baik kita sebagai manusia maupun para hewan, binatang dan lain sebagainya. Itu mereka semua, kita semua yang Bapak Ibu sekalian, kecipratan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu rahmat yang Allah khususkan untuk nanti di akhirat. Di antaranya yang menjumpai rahmat Allah di akhirat ini adalah barangkali kita Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang muslim. Rahmat itu kasih sayang Allah yang Allah berikan untuk semua makhluknya, dan rahim kasih sayang Allah yang Allah berikan nanti di akhirat khusus untuk hamba-hambanya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ayat pertama masih Pak. Bismillahirrahmanirrahim kan kalau kita di Arab gitu kan, kita waktu umroh Pak, waktu kita haji itu Pak, itu kan imam di sana nggak pakai baca Bismillah. Karena memang perbedaan mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang mengatakan ini bagian daripada ayat Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan ini bukan ayat Al-Fatihah, tapi ayat Al-Quran. Di antara yang mengatakan Imam Malik, misalnya Imam Malik itu mazhab Maliki mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya imam-imam di Masjidil Haram itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pandangan mereka meyakini bahwa basmalah itu bukan ayat Al-Fatihah. Sementara di Indonesia basmalah lantang diucapkan karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi meski di tengah perbedaan ini mayoritas ulama sepakat bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat daripada ayat Al-Quran. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini Bapak Ibu sekalian, itu jauh sebelum Nabi Muhammad diberikan wahyu Al-Fatihah ini sudah disampaikan, sudah dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan diabadikan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman Pak, sekian abad sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, itu Nabi Sulaiman sudah diajarkan betapa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kenal umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sudah kenal dengan pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ilmu nahwu misalnya alif lam di sini itu alif lam istighraq, yang artinya adalah meliputi segalanya. Makanya ulama memberikan terjemahan alhamdulillah itu artinya segala puji. Alhamdulillah segala puji. Lillahi itu milik Allah. Rabbil alamin Tuhan pemelihara. Al-alamin seluruh alam. Nah alhamdulillah ini segala puji bagi Allah. Kalian Pak, Allah itu dipuji cuma dengan kata-kata alhamdulillah, satu kata itu. Alhamdulillah satu kata. Masa kita memuji makhluk itu sangat macam-macam. Nah ini kan yang barangkali rapi kita di belakangan ini Pak. Makanya kita jangan terlalu memuji orang. Kita memuji orang boleh, tapi ada batasnya. Toh kita memuji Allah aja dengan satu kata, alhamdulillah dengan satu pujian. Apalagi tadi yang Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan dua kata. Ini maksudnya saya Mutawalli Asy-Syarawi mengajarkan kita muji orang jangan terlalu muji. Takutnya kenapa yang dipuji nanti bisa jadi besar hati. Besar hati lah karena kesombongan, tapi jadi lupa diberi kasihan. Ini menjadi ukuran batasan kita memuji orang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengetahui dalam diri kita betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita baca setelah sholat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana, kalau Rasul bahasanya ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ini pujian terhadap Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyebut kata Allah, seharusnya kita terbayang, kita mampu membayangi dalam hati kita, dalam akal kita sifat-sifat Allah. Begitu juga sifat perbuatan Allah, yakni baik yang berdampak kepada makhluknya maupun tidak. Sifat Allah Rahman, Rahim, Ar-Razzaq sebagai pemberi rezeki, Al-Muhyi sebagai zat yang menghidupkan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu harus terbayang kepada kita ketika kita memuji Allah. Ketika kita sholat baca Alhamdulillah, itu terbayang segala puji, pokoknya semua pujian itu buat Allah. Pokoknya kalau kita memandang Allah, hal-hal baik itu layaknya cuma untuk Allah. Misalkan ada orang pintar banget, ada orang hebat, bijaksana hebat, misalkan kita kagum dengan seorang tokoh, kita puji tokoh itu, sejatinya kita memuji siapa yang menciptakan. Sebaliknya, ketika kita menghina seseorang, sejatinya kita menghina siapa yang menciptakan. Maka kita tidak boleh menghina seseorang, menghina makhluk, menjelek-jelekan makhluk, karena sejatinya apa? Itu makhluk ada yang menciptakan. Di Al-Fatihah, alhamdulillah segala pujian untuk Allah. Maka kita tidak boleh menghina orang, Bapak Ibu sekalian, menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabbul Alamin. Kenapa Allah memilih menyematkan kata-kata Rabbul Alamin? Bukan, kan Rabbul itu Tuhan. Tuhan kan bahasa Arabnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada ilahun, ada Allah sendiri. Kenapa enggak Alhamdulillahi Al-Alamin? Kenapa Allah nyebutnya Alhamdulillahi Rabbul Alamin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul itu dari akar kata Robba, yang artinya adalah menyiapkan sesuatu agar mampu menemui kesempurnaannya. Makanya bahasa Arabnya pendidikan itu tarbiyah. Pernah dengar kan, Pak? Bahasa Arabnya pendidikan itu tarbiyah. Tarbiyah akar katanya sama Rabbun. Nah, Allah itu sejatinya menghidupkan kita dengan cara Allah menghidupkan kita. Sejatinya apa? Ingin mendidik kita. Rabbul Alamin yang mendidik, memelihara seluruh alam. Contohnya Pak, Bu, mana bukti Allah mendidik kita? Lihat, Allah mendidik kita lewat apa? Datangnya pagi dan malam yang begitu presisi. Pernah nggak Allah menunda datangnya pagi? Pernah nggak Allah menunda datangnya malam, Pak? Pernah nggak Allah menunda datangnya matahari di waktu zuhur? Nggak pernah. Sekalipun ketutup mendung itu cuma ketutup mendung, zuhur ya tetap zuhur waktunya. Kemudian Allah mengajarkan kita melalui pertumbuhan manusia, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu Allah sedang mendidik kita. Adanya proses Rabbul Alamin. Gunung yang menjulang tinggi, laut yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian barangkali misalkan Mesir, di Mesir itu Pak, itu ada, kita ke daerah Libya, itu ada laut yang marojal bahraini yaltaqiyan. Ada laut rasanya beda, asin sama asin, kagak terlalu asin, disebut tawar lah barangkali. Itu masa kagak nyatu, bisa kagak campur tuh gimana coba? Belum lagi kita kalau masuk lagi ke dalam ikan, Pak. Ikan kan hidup di air asin, ikan laut, ikan asin. Bukan ikan asin, ikan yang hidup di air laut. Itu air laut kan asin, tapi ikan ketika kita makan itu nggak asin. Itu gimana itu coba? Kelapa, kita belek itu kelapa ada airnya, itu bisa air gimana? Nah, itu semua adalah bagian dari pendidikan yang Allah berikan kepada kita, bahwa segala sesuatu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara ini. Manusia nggak perlu mikirin kapan datang waktunya pagi, udah Allah takdirkan kapan pagi datang secara presisi. Matahari, bulan kagak pernah rebutan mau duluan, kagak pernah.
berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi semuanya. Coba Pak, misalkan kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim Allah memilih Asmaul Husna ada berapa Pak? Bu? Ada 99. Asmaul Husna Bapak ada berapa? 99. Itu kan namanya bukan Ar-Rahman Rahim saja. Ada Al-Jabbar, ada Al-Ali, ada Al-Mutakabbir, ada Al-Muntakim. Kenapa Allah lebih memilih zatnya dikenang, diabadikan oleh umat manusia dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa bukan Bismillahil-Muntakimil Jabbar? Karena bisa aja kayak gitu. Kenapa Allah lebih memilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Artinya apa? Para ulama menjawab pertanyaan ini. Kenapa Allah lebih memilih untuk menisbatkan zatnya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Allah itu pengen dikenal oleh makhluknya dari sisi rahman dan rahimnya, dari sisi kemaha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bisa aja Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Al-Muntakim yang membalas, Wal Jabbar yang maha perkasa. Kan ngeri kalau kita tahu gitu. Kalau yang Allah kekalkan apa itu kan ngeri betul gitu. Maka Allah lebih memilih untuk mengabadikan zatnya, untuk dikenal oleh kita dengan kata-kata Rahman dan Rahim. Rahasianya adalah Allah itu pengen dikenal oleh makhluknya dengan rahmat dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahmat rahim ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita pernah tahu kan cerita yang begitu fenomenal. Ada seorang perempuan yang dosanya sangat begitu banyak, kemudian dia menunjukkan sifat rahman dirinya, sifat rahmat dirinya. Ada seekor anjing yang sedang kehausan, dia rela. Bapak Ibu jangan membayangkan seperti sekarang. Dulu kan namanya di Timur Tengah, gali padang pasir itu nggak ada air. Hampir ada di titik-titik tertentu saja yang ada air, beda sama di Indonesia. Nah dia gali sumur demi ngasih minum seekor anjing yang sedang kehausan. Perempuan yang sudah dosanya habis-habisan itu dosa, perempuan malam, akhirnya meninggal, dinyatakan masuk surga. Karena apa? Dia mencontoh akhlak Allah, yaitu rahmat dan rahimnya, membagikan rahmat Allah kepada seekor anjing. Maka Bapak Ibu sekalian, kita dalam hidup ini kita harus berusaha meneladani akhlak-akhlak Allah yang terpancar dari Asmaul Husna. Allah Maha Kasih Sayang. Maka kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan upaya dan daya kita untuk berusaha meneladani akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah, orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada setiap makhluknya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh penduduk langit. Kasih sayang kita kan macam-macam Pak yang bisa kita berikan. Kita usahakan untuk anak kita, kasih sayang untuk tetangga kita, kasih sayang untuk orang tua kita, kasih sayang untuk orang-orang yang berada di bawah kita. Semua kasih sayang berusaha kita lakukan atas nama demi meneladani akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Pak, masuk surganya kita. Masuk surganya kita sekali lagi itu bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita, tapi karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menjumpai rahman dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu menjemput kedua zat ini, kedua sifat ini dengan cara beribadah dan juga meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah melanjutkan ayat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ini Maliki Yaumiddin banyak versinya. Ada mim yang dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ada yang dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, ada yang Malaka Yaumiddin. Banyak itu. Ya karena perbedaan riwayat dari setiap para sahabat. Maliki Yaumiddin. Di sini Thahir bin Ashur, Imam Thahir bin Ashur yang menulis kitab tafsir Tahrir wa Tanwir, menulis bahwa penempatan ayat Maliki Yaumiddin setelah menyebutkan sifat-sifat Allah tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Rabbul Alamin, memelihara alam, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang.
Itu bukan kemudian Maliki Yaumiddin, itu bukan sekedar Allah ingin memaparkan sifat-sifatnya, tetapi di sini Allah ingin menyatakan bahwa saya ini selain Rahman dan Rahim, saya ini adalah rajanya hari pembalasan nanti. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan nanti. Saya ini rajanya hari pembalasan nanti. Barangkali Bapak Ibu sekalian kita melihat hari ini orang-orang di sekitar kita tidak mendapatkan keadilan. Orang-orang di sekitar kita dizolimi oleh orang lain. Barangkali kita melihat banyak sekali manusia-manusia, orang-orang di media sosial itu mendapatkan kezoliman, tidak mendapatkan keadilan dari beberapa pihak. Itu nanti ketika baca Maliki Yaumiddin ini, kita ingat nanti di hari kiamat kelak bakal ada hari pembalasan. Boleh hari Senin kita berjaya, hari Selasa kita berjaya, hari Rabu kita berjaya, nanti di hari Yaumiddin apa kita masih berjaya? Boleh hari ini kita dizolimi orang, kita tidak mendapatkan keadilan, kita diperlakukan semena-mena oleh orang, tapi tenang Bapak Ibu sekalian, nanti ada Yaumiddin. Di situ Allah ingin membela kita yang masih dizolimi, kita yang belum mendapatkan keadilan di dunia ini. Allah proklamirkan dirinya, tenang, Maliki Yaumiddin, saya ini adalah pengatur hari pembalasan, saya ini adalah rajanya hari pembalasan. Ini Bapak Ibu sekalian filosofi tafsir daripada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ayat Maliki Yaumiddin siogianya harus memberikan kesadaran kepada kita untuk lebih berani menghadapi dunia ini. Boleh jadi kita dizolimi, kita tidak mendapatkan keadilan, kita harus tetap tenang. Nanti akan ada hari pembalasan, Allah nanti akan mengatur itu semua. Dan begitu juga mengajarkan kepada kita, hari ini kita sedang berjaya, hari ini kita sedang berada di atas. Apakah nanti Yaumiddin di hari pembalasan kita tetap di atas? Apakah nasib kita seperti nasib di dunia? Kita dihormati oleh orang, kita diberikan kekayaan, kita diberikan kemudahan dalam hidup. Apakah nanti Yaumiddin di hari pembalasan kita mendapatkan nasib sebagaimana kita di dunia? Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian filosofi tafsir Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini adalah pembalasan, hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini rahasia yang sering dibahas oleh para ulama dalam tafsir, Pak. Coba Bu, kalau kita perhatikan nih Bu Bapak. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini lagi ngomong zatnya, kita lagi ngomong dengan sudut pandang orang ketiga. Tiba-tiba Allah langsung nyuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Ini namanya iltifat, perubahan pola komunikasi. Yang pertama, tadi Bapak Ibu sekalian, Allah sedang mengajarkan kita untuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifatnya. Yang kedua, Allah langsung mengajarkan kita untuk ngapain? Menyembah iyyaka, langsung kepada Engkau. Ini iltifat. Iltifat itu apa? Peralihan pola komunikasi. Maksudnya apa? Rahasianya apa Bapak Ibu sekalian? Allah mengajarkan sebelum kita minta dan beribadah kepada Allah, kita itu harus menyanjung Allah, memuji Allah. Untuk memuji dan menyanjung Allah dengan penuh kesadaran, bukan sekadar lisan, kita perlu mengenal Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu Tuhan yang memelihara alam. Berusaha kita kenali, berusaha kita tadaburi, baru kita angkat tangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada berdoa itu Bapak Ibu sekalian, ada berdoa. Jangan kita langsung tiba-tiba minta, ya Allah saya minta ini itu, enggak, jangan langsung minta. Tapi apa? Pertama puji Allah dulu. Al-Fatihah mengajarkan seperti itu. Apakah Allah langsung kayak pertama iyyaka na'budu? Kan enggak Bapak Ibu sekalian. Diajarkan dulu alhamdulillah. Sebelum kita berdoa kita memuji Allah dulu. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kita muji Allah ya Rahman ya Rahim, ya mujibud da'awat. Kita muji nama Allah dulu baru. Setelah itu kita berdoa untuk urusan akhirat dulu. Habis urusan akhirat barulah kita minta untuk masalah dunia kita ini ada berdoa. Dari mana kita tahu? Dari Al-Fatihah. Allah memuji zatnya dulu. Habis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Kenapa di situ nggak pakai kata-kata iyyaka a'budu? Hanya kepadamu-lah aku menyembah. Kenapa Allah lebih memilih pakai kata-kata kami? Ini ulama
bisa mendiskreditkan pengabdian yang dilakukan seseorang dari berbagai macam latar belakang orang tersebut. Iya, karena kita semua ini Bapak Ibu sekalian dengan berbagai macam profesi kita, sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah. Makanya perlu kita niatkan dalam kerja kita, dalam pengabdian kita terhadap negara, misalnya kerja kita di perusahaan, di pabrik dan lain sebagainya, itu semua orientasinya harus iya karena budu. Nah, bahasa Arabnya budak itu abdul. Abdul na'budu itu dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu itu artinya menghamba. Kita tahu hamba sahaya seorang budak. Seorang budak itu mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, tidak boleh mengharap apa-apa. Budak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan itu bukan sekedar pengen mengharap apa, bukan mengharap, nggak boleh mengharap apa. Budak kan agak digaji. Kalau kita lihat dulu Pak, sistem perbudakan ketika itu, budak itu kan nggak digaji, paling dikasih makan doang. Nah inilah kita ini harus menghamba kepada Allah ya sebagaimana para budak dengan tuannya. Kita menghamba kepada Allah dengan sekarang apa-apa, yang penting inilah menunjukkan keberhambaan kita bahwasanya kita ini hamba. Urusan nanti dikasih itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu apa? Nasta'in memohon pertolongan. Kita kalau minta tolong, tandanya kan berarti kan kita kagak mampu apa-apa, Pak. Kita minta tolong, misalkan kita rumah kita airnya bocor, paralon bocor tuh, air bocor. Maksudnya kita minta tolong untuk bekerja memperbaiki kebocoran paralon rumah kita. Ketika kita minta tolong, kita itu menyadari bahwasanya kemampuan kita terbatas untuk melakukan itu renovasi paralon. Begitu juga ketika kita iya karena nasta'in kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Dalam diri kita harus bersadarkan bahwasanya kemampuan kita ini terbatas. Dan apa yang kita lakukan hari ini, pencapaian yang kita lakukan hari ini, kesuksesan yang kita dapatkan, kita raih hari ini, sejatinya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu Pak, kesadaran seperti ini perlu kita hayati, perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu berorientasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Dilanjutkan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Apa makna dibalik dua ayat ini? Maknanya adalah kita dalam beragama kita harus punya guru Bapak Ibu sekalian. Dalam beragama kita harus bermazhab. Kan ada orang ngapain bermazhab? Ngapain ngikutin omongan Imam Syafi'i? Ngapain ngikutin omongan Imam Malik? Langsung aja Rasulullah SAW. Banyak apa jumpa kita kayak gini? Ngapain kita ngikutin imam anu, kiai ini, kiai ini? Ngapain kita ngikutin langsung aja? Nabi gimana? Gak bisa Pak. Untuk memahami sabda Nabi kita perlu para ulama. Buktinya Allah nggak betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami jalannya siapa? Jalan orang-orang
sholat, kalau dia gak mau sholat dalam keadaan mereka umur 10 tahun. Kita memahami hadis Nabi seperti ini hanya dengan kasat mata bisa salah Pak. Pukulan seperti apa? Ulama menjelaskan pukulan yang dimaksud itu pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Ini kan semua kita memahami hadis Nabi, apalagi kita memahami Al-Quran. Kita perlu bagaimana cara orang-orang dulu memahami Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis secara langsung. Itu keliru Pak. Memang semua ini jelas kembali ke Al-Quran dan kembali kepada hadis. Tapi untuk memahami Al-Quran dan hadis kita perlu pandangan para ulama. Kita perlu guru. Jargon kembali ke Al-Quran dan hadis itu betul. Cuman caranya yang harus kita pahami. Jangan dikit-dikit langsung Al-Quran. Emang kita bisa memahami Al-Quran tanpa terjemahan? Kan kita perlu terjemahan. Yang terjemahin siapa? Ulama. Kita perlu tafsir. Coba Pak, terjemahan yang sudah beredar di tengah-tengah kita itu kan masih sifatnya umum. Kita perlu lagi mengkaji dengan tafsir ini. Kayak terjemahan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah semesta alam, begitu doang. Oh ternyata ada di balik alhamdulillah itu apa, ada di balik rabbu itu apa, itu Pak. Bu, Al-Fatihah mengajarkan kita untuk menghormati jasa para ulama terdahulu, jasa para sahabat Nabi SAW, jasa para guru kita yang telah mengajarkan kita siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau apa-apa langsung aja Allah, langsung aja Al-Quran. Allah harus langsung ini ihdina siratoka ya Allah, tunjuki kepada kami jalanmu ya Allah, langsung kayak gitu. Tapi Allah lebih memilih untuk menggunakan kata-kata jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Artinya kita perlu berguru, artinya kita perlu mengenal dan meneladani ulama-ulama soleh, salafus soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amin. Amin di sini adalah kita ngapain Bapak Ibu sekalian? Amin di sini kita ya Allah ijabahlah, ya Allah kabulkanlah. Nah di antara ini semua kesimpulannya adalah Al-Fatihah mengajarkan kita dari kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya menuju munajat. Kita mengetuk pintu Allah dengan segala kesadaran agar ibadah kita naik level dan ubudiyah kita pun juga naik level. Bedanya ibadah dan ubudiyah, kata para sufi, ibadah itu kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ubudiyah adalah kita berusaha ridho terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita beribadah. Ibadah itu kita mengerjakan perintah Allah sampai Allah ridho sama kita. Kalau ubudiyah, kita ridho terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan barangkali bisa disampaikan. Maka dari Bapak atau dari Ibu apabila ada pertanyaan. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa ada golongan yang tidak bermazhab. Untuk apa bermazhab? Langsung saja kita kepada Allah. Ini kan tadi seolah mereka ini dianggap salah. Apakah sampai ke tingkat sesat? Tidak mau bermazhab? Kenapa mesti harus misalnya minta doa itu harus ada yang pimpin? Kenapa langsung saja kita kepada Allah? Ini kalau ini Ustaz katakan tadi katakanlah salah, tingkat salahnya atau kesesatannya sampai ke tingkat apa Ustaz? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini pertanyaan menarik Pak mengenai tingkat kesesatan Pak ya. Sebetulnya bermazhab itu mulai dari munculnya generasi tabi'in. Karena kan sahabat kan gak pakai mazhab. Sahabat itu para sahabat kan gak mazhab Syafi'i kan. Sahabat kan gak mazhab Syafi'i, kenapa Bu? Kenapa sahabat gak mazhab Hanafi, kenapa Bu? Masih ada Rasulullah, langsung ke Rasul, enak tiap kali ketemu Rasulullah. Makanya dulu itu Pak, Rasul itu pernah menyampaikan sebagus-bagusnya khutbah itu adalah khutbah yang singkat. Karena kenapa? Sahabat-sahabat itu tiap hari udah ngaji sama Rasul. Jadi khutbahnya pada singkat-singkat dulu zaman Rasul, karena udah dikit-dikit ngaji sama Rasul. Nah zaman sekarang orang-orang kadang-kadang ngaji cuma ketika mendengar khutbah Jumat.
Masa iya khutbahnya masih singkat kan? Kita harus pahami konteks ini. Sebaik-baiknya khutbah yang singkat ketika itu sahabat-sahabat pada pintar. Nah sahabat-sahabat tidak bermazhab karena berpintar, langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sejatinya bermazhab itu adalah hal yang baru. Bermazhab itu adalah sesuatu yang bid'ah, yang baru. Bid'ah itu gak selamanya sesat, Pak. Bid'ah itu ada dua. Ada sesuatu yang baru sifatnya terpuji, ada sesuatu yang baru sifatnya tidak terpuji. Bid'ah itu kalau bahasa kerennya inovasi, kreativitas. Bid'ah bahasa kerennya. Ada kreativitas inovasi yang terpuji. Misalkan kita ada orang meninggal gitu bareng-bareng ngunjungin ini orang, takziah, kita hibur, itu terpuji kan? Bikin acara maulid Nabi Isra Mi'raj terpuji, mengenalkan syiar Nabi Isra Mi'raj. Bid'ah yang sesat bagaimana? Sholat subuh 2 rakaat karena dia gemar ibadah, gue tambahin subuh jadi 4 rakaat, nah itu bid'ah yang sesat itu. Subuh 2 rakaat tapi jadi 4 rakaat itu sesat jelas. Nah kemudian mazhab ada sesuatu yang baru dan terpuji. Nah untuk orang-orang yang tidak bermazhab, tingkat kesesatan bagaimana? Saya tidak menyampaikan orang yang tidak bermazhab itu sesat, tapi potensi sesatnya jauh lebih nyata. Saya ulangi Pak, orang yang tidak bermazhab tidak lantas menjadi sesat, tapi memiliki potensi kesesatan yang lebih kuat. Kenapa? Dia mengikuti siapa kalau nggak bermazhab Pak? Dia langsung baca Al-Quran, dia langsung baca hadis. Sementara ilmu nahu dia nggak punya, ilmu sorok dia nggak punya, bahasa Arab nggak bisa, dia langsung baca hadis dari terjemahan dari orang itu. Jadi apa? Orang yang tidak bermazhab tidak lantas sesat, karena kan sahabat juga tidak bermazhab. Orang yang tidak bermazhab tidak lantas sesat, tapi potensi kesesatan jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Oleh karena itu, menyikapi jargon kembali ke Al-Quran dan hadis, kita perlu maknai kembali ke Al-Quran dan hadis tidak langsung, tapi melalui para guru, melalui mazhab, melalui ulama dan ajaran gitu. Gitu Bapak ya. Ada barangkali ada yang masih belum ini Pak? Mazhabnya yang jelas ada 4. Nah antara 4 ini kita yang misalnya soal bunur subuh kita ambil mazhab ini. Untuk yang lain kita ambil mazhab yang lain gitu. Tapi tetap dari 4 mazhab itu. Gini Pak. Itu gimana Pak? Sebetulnya mazhab itu banyak. Mazhab itu bukan cuma 4. Ada banyak sekali mazhab. Bahkan ada Syiah itu mazhab Syiah sendiri juga ada banyak. Mazhab Syiah sendiri juga Syiah 1. Nah mazhab itu sebenarnya banyak. Yang dikenal sampai hari ini itu 4 mazhab. Apakah kita bisa mencari kebenaran tunggal di antara 4 mazhab ini, mana yang paling benar? Kita tidak bisa. Semuanya benar karena semuanya ini memiliki metodologi para sahabat. Pertanyaannya kenapa kok mazhab bisa beda-beda? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW itu mengajar, pemahaman sahabat ini beda-beda. Antara Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini beda-beda pemahamannya. Ada lagi sahabat siapa itu semua rata-rata beda. Contoh, waktu sahabat Umar bin Khattab pengen membukukan Al-Quran, kan ditentang oleh sahabat Abu Bakar. Waktu habis perang itu habis perang, banyak para hafiz Quran, penghafal Quran yang meninggal. Sayyidina Umar bin Khattab takut saya ini kalau Al-Quran nanti gak ada yang baca karena banyak hufaz para hafal Quran yang sudah meninggal. Ayo mari kita bukukan, kita kumpulin para hafiz yang masih hidup. Abu Bakar tahu Umar pengen menginisiatif ini, ditentang Abu Bakar. Sahabat Umar, apa ini kan? Rasul gak pernah menyuruh itu, Rasul gak pernah membukukan Al-Quran. Ngapain kau membukukan Al-Quran? Ini aja dua sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu potensi perbedaan akan selalu ada, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal para sahabat. Nah kemudian sahabat-sahabat ini mencari, ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, semua mencari membawa ajaran yang sesuai yang dipahami mereka masing-masing.
imam melafalkan surat Al-Fatihah itu dengan terutama pada ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ya, satu imam dan kebetulan sudah almarhum Pak. Tapi pada umumnya melafalkan Al-Fatihah itu ditarik iyyaka na'budu, iyyaka na. Padahal iyyaka itu artinya tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan hanya kepada engkau Allah. Kalau anak menjadi artinya anak. Ini mohon pencerahan, jangan sampai kita ini salah kebablasan, sia-sia. Kalau salah membaca surat, barangkali sholatnya diterima tidak, kami tidak tahu. Tapi kalau ada ajaran yang pasti, yang benar, kita akan ikuti yang benar, sehingga sholatnya itu tidak sia-sia. Kemudian kaitannya dengan bacaan Al-Fatihah, ada salah satu ustadz menyampaikan bahwa ketika membaca Al-Fatihah jangan sekali-kali dijeda dengan menguap misalkan. Ketika membaca Al-Fatihah di tengah perjalanan menguap, dan ngomong lagi, itu harus diulang dari depan lagi. Artinya Al-Fatihah itu tidak bisa dijeda, harus bacanya penuh satu ayat, ulangi satu surat 7 ayat ini. Ini yang saya dengar dari salah satu ustadz. Banyak ustadz Pak yang kami dengarkan. Ini kadang-kadang ya, ini benar, oh ini ragu-ragu. Yang ragu-ragu saya tinggal. Nah, seperti tadi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang tidak ada huruf mim, tidak berhenti, hanya dipisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan. Artinya mungkin menjadi lain. Apalagi kita ini bukan orang Arab. Jadi tidak mengerti mana kata-kata yang benar, mana kata yang tidak benar. Bukan salah, tidak benar dan sebagainya. Itu mengenai Al-Fatihah. Ya, ada dua itu Pak Ustaz. Mohon pencerahan supaya kami ini tidak salah terus kebablasan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, memang Pak, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis penting yang disampaikan Rasul bahwasanya tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang, bukan tidak sempurna, tidak sah, tidak diterima sholat seseorang apabila dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Tentu membaca Al-Fatihah di sini perlu dengan memperhatikan ahkam, hukum-hukum bacaannya. Misalkan di Fathul Muin itu ada Pak, untuk dikatakan bacaan Al-Fatihah kita sah apabila kita membacanya dengan tepat, memelihara tasydidnya, memelihara panjang pendeknya, memelihara, di situ nggak ngomong memelihara kefasihan, nggak ngomong memelihara kefasihan, hanya ngomong memelihara hukum-hukumnya Pak. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin itu hanya keluarkan min, itu mata sukun sampai 6 silakan. Itu hanya ngomong hukum bacaannya. Ulama mengatakan sahnya bacaan Al-Fatihah tidak dilihat dari sisi kefasihan. Karena kalau dilihat dari sisi kefasihan, kasihan orang Jawa, kasihan kita. Orang Arab enak fasih orang bahasa mereka. Udah gitu aja orang Arab merasa fasih, sama Nabi juga ditegur, udah nggak usah ngadu fasih. Anak afsahu man nataqa bidot, saya yang paling fasih ngomong Arab. Kata Nabi begitu. Baidaan ini Quraisy karena saya lahir dari suku Quraisy. Kata Nabi Muhammad itu. Nah, sahabat pernah ngadu fasih. Artinya apa? Ukuran kesahan baca Al-Fatihah tidak dilihat dari ukuran kefasihan, karena kasihan, mohon maaf, kasihan saudara kita yang cadel. Kalau diukur dari kefasihan, cadel dia itu kesian. Orang lain itu cadel, ya kan? Dia dilihat dari bacaan, hukum bacaan. Kemudian perihal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kalau dijeda, maknanya jadi aneh. Iyyaka itu selalu nyambung, iyyaka, iyyahu, kepada, hanya kepadamu. Itu antara domir dengan iya. Itu harus sambung Pak. Iyyaka na'budu. Mungkin imam yang baca tadi itu meresapi barangkali iyyaka, tapi agak aneh. Memang bagus itu disambung, karena khawatir mengubah arti.
disambung. Beda dengan anta. Anta juga domir. Anta dipisah nggak apa-apa. Anta takul, kamu makan. Ka, apa tiba-tiba ka? Makanya ka itu digabung dengan iya ka. Na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kemudian perihal baca Al-Fatihah itu tidak boleh dijeda. Sebetulnya semua ibadah kalau pengen dapat kesempurnaan itu jangan dijeda sama apapun, Pak. Contoh kita lagi wudhu, tiba-tiba ada ngajak ngobrol, baru sampai buka kita ngobrol dulu, ngobrol sama orang baru tangan kita, kok jangan menghilangkan kesempurnaannya. Perlu mualah terus menerus. Bahkan dalam wudhu kalau dijeda sedikit sampai kering itu bisa batal wudhunya, harus ulang dari awal. Nah begitu juga baca Al-Fatihah. Paling nggak baca Al-Fatihah kita harus benar tekun ketika baca Al-Fatihah udah benar, jangan dijeda oleh apapun. Seperti itu Bapak Ibu. Ya bahkan memang sejatinya dalam ibadah kita harus totalitas sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Mungkin ini aja Bapak. Satu. Tadi kami dengar ada pengucapan amin, alif mim nun, tapi tanda-tanda bacanya kan beda-beda. Ada yang tanda bacanya panjang di depan amin, ada yang tanda bacanya panjang di belakang amin, ada yang pendek-pendek amin, ada yang panjang semua amin. Nah ini mana yang betul supaya kami tidak salah lagi, mana yang artinya aman, selamat, dan amin panjang-panjang gitu Pak. Masih. Yang benar itu pertama, yang benar Pak, yang benar ya. Amin, itu benar. Alif, terus harapannya bendera tuh begini. Yang panjang gerakan bendera, bukan fathah doang. Min ada ya-nya, habis mim kasro ada ya. Kalau amin, nah, kalau misalkan amin itu kan yang mengamankan, memberi keamanan, beda itu arti. Amin beda lagi, artinya terpercaya. Amin terpercaya. Maka yang benar apa? Amin. Nah, itu. Ya Allah kabulkan gitu. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa lanjutkan di hari-hari berikutnya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Mari sama-sama